Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema ibadah tidak diizinkan atau ibadah dilarang. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan kepada saudara sekalian ada 3 jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi ini, yaitu Joanna Baginda, Yuliastin Bapetanggene dari Poso, Sulawesi Tengah, dan Anita dari Manado. Di sebelah mana duduknya? Di sebelah mana? Ayo bisa berdiri. Ya, kasih salam saudara-saudara. Yang Anita di belakang sana. Oke. Ya, haleluya. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Ya. Sementara yang lain cukup banyak, sudah saya perkenalkan kemarin hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan membacakan ada 2 kesaksian yang masuk pada pagi ini. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Maria Salatiga, dan yang kedua dari Judi Priyanto dari Surabaya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Maria Salatiga. Shalom Papi Lukas dan Jemaat Aleph Tau, KPI Aleph Tau dan para subscriber yang diberkati Bapak Yahweh. Saya Ibu Maria dari Salatiga. Saya mau membayar kesaksian di hadapan Bapak Yahweh. Karena saya belajar saat Bapak Yahweh menjawab doa-doa, memberikan mujizat. Kita wajib membayar kesaksiannya. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan dan laki-laki. 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Yang perempuan kuliah, sedangkan yang laki-laki masih SD. Memang jaraknya jauh banget karena saya pernah mengalami trauma keguguran. Anak saya yang perempuan dari kecil saya ikutkan asuransi pendidikan Bumi Putra untuk biaya masuk kuliah. Klaim ke-1 sampai ke-3 bisa cair. Tetapi klaim terakhir yang nilainya lumayan untuk biaya masuk kuliah tidak bisa cair. Bukan cuma saya saja, tapi semua nasabah karena ada masalah dengan manajemen katanya. Anak saya akhirnya masuk kuliah dengan mencari beasiswa. Saya menulis di kertas, anak saya dapat beasiswa. Itu selalu saya perkatakan. Afirmasi terus-menerus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Puji Bapak Yahweh, setelah melalui proses dan seleksi, anak saya lolos dapat beasiswa, masuk kuliah sampai selesai, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Malah tiap bulan dapat uang 700.000. Saya ajarkan untuk perpuluhan. Terus saya afirmasi anak saya bisa lulus cum laude. Saat tidur pulas, tumpangi tangan saya doakan cum laude. Begitu juga dengan anak saya. Dia saya ajari juga untuk afirmasi dan bayangkan kalau dia lulus pasti cum laude. Bersyukur mujizat terjadi. Kemarin tanggal 10 Juli, tepat di hari ulang tahun anak saya, dia dinyatakan lulus, bukan hanya cum laude, namun lulus dengan predikat magna cum laude. Itu kado ulang tahun dari Bapak Yahweh. Cara yang sama, mujizat, dia mendapatkan motornya untuk kuliah tiap hari.
Anak saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, di jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Saat ini anak saya tersebut melamar di Bank BCA. Karena keinginan dia untuk bekerja di BCA, bersyukur mendapat kesempatan lolos di penjaringan tes awal, tapi masih harus melengkapi interview, medical check-up, tes terakhir, dan lain-lain. Sekarang ini menuju tes kedua. Setiap hari saya dan anak terus afirmasi, diberi kemudahan dan kelancaran melewati semua proses. Bayangkan sudah bekerja dan percaya diterima bekerja di BCA. Anak saya kedua masih SD. Waktu kelas 1 belum bisa membaca. Tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran, juga kadang tidak mau menulis. Gurunya sampai memberi perhatian lebih. Terus setiap hari saya afirmasi, bayangkan dan rasakan anak saya bisa membaca, konsentrasi, mau menulis dan tulisannya bagus. Bersyukur di kelas 1 semester kedua dia bisa membaca, mulai konsentrasi, mau menulis di kelas 2, dan benar tulisannya sangat bagus. Itulah kesaksian saya. Begitu dahsyat Bapak Yahweh melalui hukum Loa. Terima kasih Papi Lukas buat pengajaran yang selalu memberkati, selalu menambah pengetahuan, selalu menolong dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kehilat dimanapun. Mohon maaf kesaksian sangat panjang, kiranya Bapak Yahweh selalu memberi hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan urapan baru. Memberkati Papi Lukas sekeluarga, Jemaat KPI Alef Tau Magelang, dan seluruh subscriber. Amin, haleluya. Itulah kesaksian pertama. Sekarang kesaksian kedua dari Judi Priyanto. Shalom, selamat malam Papi Lukas. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Bapak Yahweh. Selama beberapa hari ini, saya tetap memberanikan diri untuk memanggil nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim, dalam persekutuan doa bersama pimpinan sekolah dan rekan guru. Sesuai jadwal, setiap hari Jumat siang, saya memimpin persekutuan doa bersama pimpinan dan rekan-rekan guru. Saya masih teringat kejadian hari Jumat minggu yang lalu ketika pimpinan sekolah dan gembala gereja tempat saya beribadah selama beberapa tahun ini, dia menegur saya dan minta saya untuk menyebut nama Arab dan Yunani. Selama beberapa hari ini saya selalu melakukan afirmasi, deklarasi, dan doa pribadi sesuai arahan Papi Lukas dan Ibu Eni. Saya juga berdoa terlebih dulu, memohon pimpinan dan pembentengan Bapak Yahweh atas pelayanan saya di persekutuan doa ini. Siang ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Matius 17 ayat 1 sampai 13. Kami bersama-sama menyanyikan lagu pujian. Saya tetap menyuarakan nama Yeshua pada lagu tersebut. Saya mengawali doa pembukaan dengan mengucapkan puji Bapa Yahweh atas pimpinan dan pertolongannya bagi kami semua. Kemudian kami membaca kitab Matius 17 ayat 1 sampai 13 secara bergantian. Saya tetap menyuarakan nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Tuhan, Elohim, dan Ruach HaKodes. Pada saat membaca Alkitab dan buku renungan tersebut, memang masih ada rekan kerja saya
yang menunjukkan sikap dan wajah tidak simpati ketika saya menyuarakan nama sesembahan Israel yang benar itu. Puji Bapa Yahweh, kuasanya sungguh nyata. Pimpinan sekolah yang sekaligus gembala gereja tersebut tidak memberikan teguran atau larangan pada saya seperti yang terjadi minggu lalu. Saya percaya kejadian ini bukan kebetulan, tapi ini ada bukti nyata pertolongan Bapa Yahweh di dalam pertumbuhan iman saya. Terima kasih Papi Lukas, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Ya, itulah kesaksian yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan sesi kita, yaitu ibadah tidak diizinkan. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak sekali ibadah-ibadah yang ditutup, yang didemo, yang dibakar, bahkan sekedar ibadah kecil-kecilan saja di rumah, sudah banyak orang yang resah dan ketakutan imannya mengguling. Jadi kalau begitu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu senang dimuliakan. Sama seperti ibadah kita di pagi ini. Bapak Yahweh pasti akan sangat senang ketika saudara datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi setan pasti tidak suka, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sampai masuk dalam pelayanan. Nah, saya akan bacakan 7 ayat yang intinya sama, yaitu larangan beribadah. Jadi saudara bisa bayangkan betapa ibadah itu sangat disukai oleh Bapa Yahweh. Nah, saya akan bacakan di kitab Shemot atau Keluaran pasal 4 ayat 23, pasal 7 ayat 16, pasal 8 ayat 1, ayat 20, pasal 9 ayat 1, ayat 13, pasal 10 ayat 13. Intinya sama, tapi saya akan bacakan 2 ayat saja. Di Shemot atau Keluaran pasal 4 ayat 23 dikatakan, dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi, dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Kemudian di pasal 7 ayat 16, dan engkau harus berkata kepadanya, Yahweh Elohim orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, suruhlah umatku pergi, supaya mereka dapat melayani aku di padang gurun. Tapi lihatlah sampai saat ini engkau tidak mau mendengarkan. Saudara, ini adalah ucapan dari Tuhan melalui Mose untuk supaya bangsa Israel itu bisa keluar dari Misraim atau Mesir untuk beribadah. Tapi Fir'aun itu menggagalkan. Tidak bisa, pokoknya kamu tidak boleh ibadah. Makanya tadi saya katakan bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, sekarang saya akan bacakan untuk saudara bagaimana akhirnya Fir'aun mengalah. Tapi ada beberapa syarat yang Fir'aun tetapkan. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu boleh beribadah, tetapi hanya di Mesir saja. Saya bacakan di dalam kitab
Shemot pasal 8 ayat 25 dikatakan begini. Lalu Fir'aun memanggil Mose dan Aaron serta berkata, pergilah, korbankanlah bagi Elohimmu di negeri ini. Ini ceritanya Fir'aun ini agak membelenek juga saudara ya. Karena bolak-balik Mose datang, pokoknya harus ibadah, harus ibadah. Lalu Fir'aun bikin peraturan, kamu mau ibadah? Oke silakan. Tapi tidak boleh keluar dari Mesir. Kamu mau ibadah kan? Sekali lagi silakan. Tapi jangan keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Fir'aun membuat aturan seperti ini? Karena kita tahu bahwa Mesir itu adalah pusat pemujaan berhala terbesar di dunia pada saat itu. Jadi, kita melihat bahwa tujuan dari Fir'aun melarang bangsa Israel beribadah keluar dari Mesir, artinya dengan kata lain begini, kamu kalau mau ibadah silahkan, tapi jangan tinggalkan Mesir. Kamu harus ingat ya, bahwa Mesir itu penting bagi kamu. Nah, artinya saudara, kita tahu bahwa Mesir ini adalah pusat pemujaan berhala atau okultisme. Nah, pola yang dilakukan atau diaturkan oleh Fir'aun kepada bangsa Israel itu ternyata sedang terjadi saat ini. Berapa banyak orang yang sudah beribadah tetapi masih ada ikatan dengan dosa-dosa okultisme. Masih ikut-ikutan, kalau Jumat Kliwon masih ukup-ukup, simpan patung-patung. Ya, saya katakan Anda mau simpan patung, enggak masalah. Saya tidak melarang, saudara. Tapi kalau patungnya itu tokoh agama, saya melarang. Ya, jadi patung misalkan orang mancing, boleh enggak? Boleh. Patung ikan, boleh. Tapi kalau sudah patungnya tokoh agama, tidak boleh. Ya. Atau ya patung yang sekarang sedang mulai diviralkan, yang saya menyebut dengan bahasa plesetannya sound the sheep. Tahu sound the sheep? Si kambing hitam itu loh. Wedhus gembel, ya betul kata Brisco ya. Wedhus gembel. Lah itu saudara, enggak boleh. Itu artinya Anda ibadah tapi masih di Mesir. Sama enggak seperti aturannya si Fir'aun ini saudara? Kemudian apa? Toleransi dalam iman. Sekarang ini dengan dalih persatuan, sehingga iman pun ditoleran. Sekarang sudah muncul agama baru yang namanya Krislam. Saya sudah ceritakan beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah bibit dari yang namanya one world religion. Ini yang akan terjadi nanti. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah, apakah benar kita yang sudah memanggil nama Yahweh, tapi kita masih dalam orientasi Mesir? Di poin yang pertama kira-kira saudara paham? Nah, mungkin saya bisa perluas istilah berhala itu. Misalnya, saudara memberhalakan rumah. Itu Mesir bukan saudara? Iya. Saudara memberhalakan hobi. Sudah jelas jamnya ibadah, tapi masih ngeboti hobinya, mancing.
bedil misalnya. Apalagi gadget, apalagi ya saudara pilih sendiri. Itu artinya Anda sedang memberhalakan sesuatu melebihi Bapa Yahweh. Kira-kira nih, kalau saudara ngerti atau melihat betapa dahsyatnya api neraka itu, kira-kira mau nggak saudara ninggalin mancing saudara, ninggalin hobi saudara? Mau? Mau, karena saudara sudah lihat api itu. Tapi karena kita nggak melihat, ya kita nggak terlalu nganggep gitu. Kalau ditanya, loh ini jam ibadah, kok nggak ibadah? Ya ini aku mau mancing dulu, nanti gampang minggu depan saja. Minggu depan kan ada. Saya kasih tahu ya saudara, perhatikan kalimat saya. Dan kalimat ini sudah berulang-ulang saya katakan. Jika dalam 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tenang, damai sejahtera, itu artinya saudara sedang bermasalah besar dengan Bapa Yahweh. Perhatikan kalimat saya sekali lagi. Jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, artinya saudara sedang bermasalah besar. Kenapa seperti itu? Karena kalau rohmu hidup, jangankan kok enggak ibadah seminggu, saudara. Lah kita telat ibadah saja, aduh rasanya gelisah sekali, enggak nyaman. Betul ya Bapak Ibu? Enggak nyaman sekali. Kenapa sih kok saya sampai jadi gembala jemaat kayak gini? Apakah saya punya cita-cita ingin menjadi gembala jemaat? Tidak, enggak pernah mimpi saudara. Yang saya lakukan setelah saya bertobat adalah bagaimana caranya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Titik, hanya itu saja. Oh mungkin saya pelayanan Tuhan senang. Oh mungkin saya ibadah Tuhan senang. Sehingga saya lakukan itu. Ternyata bukan cuma Tuhan yang senang, tapi saya juga ikut senang. Karena apa? Saya diberikan kepercayaan untuk bisa masuk dalam dunia pelayanan. Bapak Yahweh bisa nggak pakai malaikat? Oh sangat gampang. Kok dia mau pakai kita? Itulah yang saya katakan anugerah yang besar. Lah tapi saya mau ibadah, tapi tempatnya di sana yang dipanggil nama Arab dan Yunani. Bagaimana Pak? Ya kalau itu pengecualian. Saudara bisa cari tempat ibadah lain. Kalau enggak ada, ikutin streaming dari kami. Ya. Dan saya bersyukur tiap-tiap waktu subscriber semakin bertambah terus. Dan saya sangat bersyukur, saudara-saudara. Ini adalah poin yang pertama. Jadi boleh ibadah tetapi di Mesir saja. Ternyata Mose enggak mau, saudara. Enggak, pokoknya aku tetap mau ibadah. Enggak mau aku di Mesir. Akhirnya Fir'aun ngomong apa? Kamu enggak mau ibadah Mesir? Oke silahkan. Ya, enggak apa-apa deh. Tapi jangan terlalu jauh. Yang kedua, jangan terlalu jauh. Nanti saudara baca sendiri saja ya, enggak usah tiap-tiap ayat dibaca. Pokoknya saya ambil poinnya saja. Mau ibadah silakan, enggak usah terlalu jauh. Ya. Artinya apa ini saudara? Kamu mau ibadah boleh, tapi enggak usah terlalu jauh sampai masuk dalam dunia pelayanan. Karena kalau kamu pelayanan, nanti kamu kecewa. Ingat loh, banyak orang-orang yang melayani ujung-ujungnya kecewa. Jadi, jadilah jemaat biasa saja. Yang penting kamu sudah nunjukkan batang hidungmu, sudah oke. Kamu enggak akan dikunjungi tim besuk. Yang penting datang. Nah ini artinya,
Boleh ibadah, tapi jangan terlalu jauh. Enggak usah terlalu jauh sampai masuk dunia pelayanan, enggak perlu. Ya, cukup manasin bangku kehilat saja. Yang penting sudah didui, bangkunya sudah panas, ya sudah. Gembalamu sudah lihat, ya udah, enggak usah terlalu banyak, ya, ikut-ikutan masuk dalam dunia pelayanan, enggak usah terlalu jauh, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau setan menggunakan bahasa, kalau kamu terlalu jauh pelayanan, nanti kamu kecewa loh. Karena semua pelayan-pelayan Tuhan itu kadang ada yang munafik hidupnya. Nanti kamu kecewa. Saya katakan, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Loh, apa dikira saya ketika masuk ke Kristen pertama, tahun 79, apakah saya tidak kebentur kekecewaan? Bisa kebentur, saudara. Masuk kehilat, waktu itu saya masuk di salah satu gereja di salah satu kota kecil, saudara. Saya masuk di situ, apakah ada orang-orang yang datang, bersikap ramah, ngajak ngobrol? Enggak ada tuh. Hanya satu orang, papahnya Andre. Ya, saya nyebutnya Khoyupeng. Oh, itu luar biasa. Cuman sayang sekali, dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya pun bisa kecewa, tapi sampai hari ini saya tidak kecewa. Karena pandangan mata saya hanya kepada Bapa Yahweh. Apalagi sekarang kita sudah mengenal namanya yang kudus. Amin, Bapak Ibu. Selama saudara memandang manusia, saya katakan siapkan juga hatimu, karena cepat atau lambat engkau pasti kecewa. Tapi kalau engkau memandang hanya kepada Bapa Yahweh, ibadahmu tidak sia-sia, karena engkau tetap bisa menjaga hati dan bisa masuk dalam dunia pelayanan. Apa saya melayani ada yang suruh? Enggak. Saya pikir, oh gereja kok rumputnya runggut kayak begini ya. Karena saya ngerti elektro, ya saya bikin mesin babat. Saya babatin. Ya. Walaupun sempat kaki juga ikut kebabat, saudara. Tapi saya bikin hati Tuhan senang. Waktu itu saya lihat ada program listrik masuk desa. Apa saya disuruh oleh gembala saya? Boro-boro, gembalanya ngajak ngobrol aja enggak, saudara. Saya berpikir ini gereja kok enggak ada lampunya. Saya pergi ke balai desa, saya mendaftarkan gereja untuk pasang listrik. Karena dulu listrik gereja itu dari diesel, ya, dari diesel, dari tetangga, kira-kira ya sekitar 100 meter gitu. Nanti sampainya di gereja 90 volt. Dulu kan tegangan masih 110, saudara. Sampai di gereja 90 volt. Saya ngerti teknik elektro, saya bikin trafo sendiri. Saya buatkan step up, saya ukur 90. Kalau 90 buat neon pasti kedip-kedip terus, enggak nyala. Saya gulungkan, saya beli keren di pasar loak, saya bikin koker sendiri, saya gulung. Begitu sudah sampai, wow, setelah jadi lampunya bisa 110, bahkan sampai 115. Tegangannya jadi bagus, saudara. Tiba-tiba ada listrik masuk desa, saya daftarkan. Apakah saya minta duit kas? Tidak, pakai duit pribadi saya. Saya lihat, wah, gereja kok enggak ada drumnya. Saya beli drum. Saya dulu dikasih cincin sama nenek saya, tak jual cincin saya. Saya belikan drum. Tapi yang main enggak ada, saya latihan sendiri di rumah.
pakai nampan, pakai kaleng roti, saya main saudara. Yang penting bisa. Ya. Tujuannya apa? Masuk dalam pelayanan. Saya nggak mau cuman hanya beribadah saja, tapi saya mau mengumpulkan kredit point di Samayim. Supaya semakin banyak berkat yang saya dapatkan kalau nanti saya mati. Saya melayani saudara, walaupun saya tidak disuruh. Jam ibadah di desa saya itu mulai jam 4 sore, tiap hari Minggu. Saya jam 3 sudah datang, sudah sampai. Nah sekarang ini kalau saya perhatikan, saya kan duduknya di belakang terus, sekarang nggak duduk di sini. Jadi jemaat siapa yang datang telat saya tahu semua. Loh kenapa saudara ketawa? Kalau saya di depan kan saya tidak lihat. Iya toh? Tapi saya duduk di belakang. Saya tahu siapa yang datang terlambat. Saya datang 1 jam di muka, saudara. Ngapain datang 1 jam di muka? Saya mempersiapkan musik tak stemi, gitar tak stem. Kemudian saya ngelapi mimbar. Ada yang suruh? Tidak. Saya lakukan ini, mungkin Tuhan senang lihat saya. Saya bersihkan kursi-kursi, pakai lap. Kalau nggak percaya tanya tuh bapaknya Andre. Dia yang jadi saksi. Sayangnya sudah meninggal, nggak bisa ditanyain saudara. Iya. Dia saksi utamanya saudara. Jadi saya dalam pelayanan, saya nggak mau lihat manusia. Saya lihatnya itu kalau saya lakukan ini, Bapak Yahweh itu senang. Walaupun saat itu saya belum kenal nama Bapak Yahweh. Saya kenalnya Arab Yunani. Dan sekarang Tuhan terus bimbing, akhirnya saya mengenal nama yang kudus. Nah, bagaimana sekarang kalau saya sodorkan hal ini kepada saudara? Apakah saudara hanya sekedar ibadah saja? Atau saudara akan lebih jauh dari Mesir? Tinggalkan kehidupan masa lalu saudara. Ya. Nah ini yang jadi masalah saudara. Ada yang ibadah tapi masa lalu masih ikut terus. Bagaimana dong? Makanya di sini dikatakan Firaun bilang, ya udah kalau kamu mau ibadah silakanlah. Diomongi angel, wis karepmu lah kowe meh ibadah yo, terserah. Tapi jangan jauh-jauh ya. Itu saudara. Kenapa kok jangan jauh-jauh? Karena kalau Firaun mau butuh dia, ngambilnya gampang. Ngerti nggak saudara? Tapi kalau ibadahnya jauh, kalau mau nangkap mereka susah. Jadi kalau saudara itu semakin lebih sungguh-sungguh, itu makin jauh dari dunia setan. Setan nangkap saudara itu rodo angel, saudara. Energimu juga menjadi besar. Sampai di sini paham? Dulu setrum di gereja 110, bahkan di Indonesia 110. Saya kalau kerja elektro, boyoknya pegel tak setrum, saudara. Taruh di punggung, dut. Nah sekarang coba, taruh di sini, dut ya dut betul, saudara. KO. Ya. Wah, saya pengen permen asem. Ya udah tak turunin aja voltasenya jadi 3 volt. Tak tempelin di mulut lah asem. Ya toh? Tapi coba 220 tempelkan di mulut, saudara. Langsung dut, saudara ya, game over. Sama seperti kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, energi kita besar. Dan setan akan mikir kalau menjamah kita. Makanya ada pepatah Jawa yang berkata, setan ora doyan, demit orang dulit, saudara. Ini orang Manado ngerti nggak? Ya,
Setan ora doyan. Setan nggak suka ya. Ya, demit orang dulit. Artinya setan-setan itu tidak berani untuk menjawil kita. Jawil itu apa meneng ya? Jawil itu ya menjamah gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada energinya, wah buat permainan setan kita. Saya pernah di WA seseorang, bilang begini, Pak Lukas, saya mau pindah. Loh kenapa pindah? Rumah saya ada setannya Pak. Saya bilang kok kamu bodoh banget. Ya setannya suruh pergi, bukannya kamu yang pergi. Aku nggak berani. Ya kenapa nggak berani? Kamu jadi orang percaya sudah berapa lama? Dari kecil Pak. Lo dari kecil sudah jadi orang percaya kok ngusir setan saja. Takut. Saudara. Saya mau tanya apa sih yang ditakutin dari setan? Wajahnya saja jelek. Gitu. Kuntilanak itu sisiran aja nggak bisa. Masa kita takut? Jadi poin yang kedua, boleh ibadah tapi jangan terlalu jauh. Itu agar supaya sekali waktu saudara mengalami kekecewaan, nangkepnya gampang, cek kena lo. Tapi kalau terlalu jauh akan semakin sulit, saudara. Nah, sekarang Fir'aun rodok kewalahan karena Mose bilang tidak bisa. Saya mau keluar dari Mesir dan akan jauh. Nah, sekarang dia pakai jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga adalah di kitab Shemot atau Keluaran pasal 10 ayat 11. Mau ibadah silakan ibadah, tapi laki-laki saja. Perempuannya enggak usah. Perempuannya di rumah jadi juru masak. Ya. Saudara tahu trik dari setan ini? Kenapa yang boleh ibadah hanya laki-laki saja? Supaya keluarga tidak imbang dalam beriman. Makanya Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang dimaksud tidak seimbang ini bukan berat badannya ya saudara, tetapi dari sisi iman. Saya kemarin dapat kiriman WA di Indonesia ini dibuat sebuah peraturan. Kalau perkawinan yang beda agama dilarang, tidak boleh. Dan saya sangat setuju itu saudara. Lah sekarang yang satu kepercayaan saja kadangkala wangele luar biasa. Makanya saya katakan, ini kan peraturan sama seperti Fir'aun. Tujuannya supaya keluarga jadi pincang. Kalau yang satu punya iman tinggi, yang satu enggak punya iman. Ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi beban berat. Ketika si istri diajak, ayo mah kita berdoa. Doa, mana buktinya? Ya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang mana? Akhirnya ribut saudara. Ini tujuan Fir'aun. Supaya dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada perimbangan antara suami dan istri. Apalagi kalau nanti sampai punya anak, jadi rebutan. Anak ini ikut imannya siapa? Kalau seperti ini, ujung-ujungnya akan kecewa. Akhirnya apa? Menolak Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara saat ini sedang mencari pacar, carilah yang satu iman. Kita sudah saya ajari hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Ya, tinggal tulis apa yang menjadi keinginan saudara. Kalau yang perempuan ya tulis saja, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah punya pacar. Ganteng, kaya raya,
cinta Bapak Yahweh dan cinta kepada saya. Bisa terjadi enggak ya? Pasti bisa, saudara. Jangan, wah pokoknya aku wis tuwa, wis sakarepe sapa wae. Wah repot kalau begitu, saudara. Siapapun main tubruk, akhirnya saudara kecewa. Itulah tujuan Fir'aun bilang, boleh ibadah hanya laki-laki saja. Nah, pagi ini saya akan terus berorientasi pada masalah ibadah. Agar tujuan setan itu terwujud, yaitu ibadah yang tidak berkenan. Tujuannya adalah ibadah saudara mengalami gangguan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk kita lebih dekat. Didik anakmu, didik suamimu, didik istrimu untuk memiliki iman yang sama. Sekarang fenomena pemanggilan nama Yahweh saja sudah banyak masalah. Ya. Ada istri yang percaya kepada Bapak Yahweh, suaminya ngamuk-ngamuk. Kebun binatang keluar semua. Bahkan ngancam-ngancam, ini kan goro-gorone Lukas Sutrisno ini. Sampai ada yang bilang, oh tak pateni kayak Lukas. Gitu. Ada yang seperti itu, saudara. Dan saya katakan, jangan pernah takut kepada siapapun. Takutlah hanya kepada Bapa Yahweh. Dia yang memberi kehidupan untuk saudara. Ya, kalau saudara jadi penakut, percuma saudara hidup di dunia ini. Saya diancam orang untuk dibunuh 4 kali, saudara. Tentang nama Bapa Yahweh, juga tentang bilangan, tanda bilangan 666. Saudara tahu maksud saya? Tanda bilangan 666. Ada yang ancam saya. Dan saya selalu menjawab, kalau cari saya, alamat ada. Jelas, dan saya akan tunggu. Saya bukan pengecut yang ketika dapat ancaman lari terbirit-birit. No, saya akan selalu hadapi. Mau ketemuan di luar, saya juga akan ketemui. Dan saya tidak akan bawa teman. Karena saya dari dulu menyadari, saya sebagai gembala, saya harus melindungi jemaat. Saya harus bentengi. Dulu waktu masih ada ribut-ribut, mau ada begini-begini, ketika masih jemaat banyak itu, saudara, saya menghubungi kantor, saya bilang coba data jemaat, saya ambil. Musnahkan semua di sini. Kalau sampai terjadi aniaya, jangan sampai aniaya itu kena jemaat. Saya bentengi. Ya walaupun saya tahu Magelang ini kan kecil, betul nggak, saudara? Tapi yang jelas saya katakan, kita harus setia. Sebentar lagi Yeshua HaMasyiah Sang Mesias akan datang untuk yang kedua kali. Jangan sampai saudara ketinggalan. Saya bersyukur kemarin ya, ada banyak orang yang berani ngomong begini, Papi, aku kirimi video yang Papi omongin. Saya bilang, kamu berani nonton? Berani, tak kirimin banyak, saudara. Dia bilang, wih kok ngeri ya. Ya itulah yang dikenal maut lari meninggalkan manusia. Pokoknya kalau sampai Yesua datang, saya katakan dunia ini tidak ada Tuhan. Dan saudara akan mengalami kesengsaraan yang hebat. Saudara punya duit, apakah saudara bisa pakai duitnya? Tidak. Saudara yang sekarang menerima tanda bilangan binatang itu dan saudara menganggap itu aman, kelak tidak akan aman. Saudara. Karena tanda bilangan belum cukup. Karena Anda harus ikut one world religion. Kalau tidak mau, akan ada sanksi. Yang pertama, Anda akan dianggap teroris dan akan dikejar
maka tergenapilah firman Tuhan yang akan munculnya Black Sabbath atau Blood Sabbath. Sabat hitam dan sabat berdarah. Kenapa saya sebut sabat hitam? Karena itu adalah masa yang kelam. Kalau sekarang orang-orang Yahudi mengkuduskan sabat, tetapi nanti sabat akan berubah menjadi sabat berdarah. Saudara sudah baca di kitab suci, kelak akan terjadi aniaya yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Itu setan betul-betul mengumbar kemarahan. Makanya dikatakan maut lari meninggalkan manusia. Saya pernah nonton film koboi, karena itu saya suka film koboi dulu ya. Saya kalau lihat itu film koboi kan orang kulit putih lawan suku Apache. Itu orang kulit putih ada yang ketangkap dikubur hidup-hidup disiram pakai air gula. Sehingga yang datang semut-semut pada datang. Orangnya digerogoti semut sampai mati, saudara. Ada juga orang yang digelitikin sampai mati, saudara. Jadi siksaan-siksaannya mengerikan. Dan itu akan terjadi nanti. Saudara mau lari? Enggak bisa. Yuk mau lari kemana? Tubuhmu sudah ada pelacaknya. Yang dikenal dengan chip digital tracking. Mau lari kemana? Saya bahkan katakan Anda mau lari ke lubang semut akan ketahuan. Mau lari ke hutan, hutan ada sinyal. Mau lari ke gunung, gunung ada sinyal. Tapi sekarang nggak ada sinyal Pak, ya sekarang, tunggu nanti. Mereka sedang siapkan semuanya. Jadi sekarang ayo lebih sungguh-sungguh, sehingga ketika nanti trompet sangkakala berbunyi, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah pengharapan kita saudara. Jadi bawa seluruh keluargamu mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Sekarang yang berikutnya, yang keempat. Di dalam kitab Shemot pasal 10 ayat 24 dikatakan, boleh ibadah, mau bawa keluarga, silahkan. Diomongi angel ibadah, tapi saya punya syarat lagi. Jangan bawa kambing domba. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau bangsa Israel ibadah mesti bawa kambing domba, tujuannya apa? Persembahan. Wow, pinter. Jangan saudara berpikir bahwa kambing dombanya suruh ibadah. Tidak. Kambing domba dibawa ke Kehilat. Itu untuk persembahan. Artinya dengan kata lain, Firaun berkata, kamu mau ibadah silahkan. Mau bawa suami istrimu, anakmu silahkan. Tapi enggak usah bawa persembahan. Karena apa? Karena ada ayat firman Tuhan. Kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Lah bagaimana saudara bisa menuai kalau menabur aja enggak pernah? Betul ya? Hari ini adalah minggu pertama. Kita juga akan menabur kembali untuk pembangunan. Saya katakan bahwa Firaun itu punya tujuan agar bangsa Israel hidupnya tidak diberkati. Karena bagaimanapun Bapak Yahweh terikat dengan hukum sistemiknya sendiri. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Jadi dengan kata lain mau ibadah silahkanlah, tapi cekelen duitmu ojo metu. Ya. Pegang uang saudara, jangan sampai keluar. Apalagi mengembalikan perpuluhan. Oh enak Pak Lukas, modale cuap-cuap. Enak aja. Saya katakan kalau Anda keberatan, jangan kembalikan perpuluhan. Nikmati perpuluhanmu sendiri. Dan ingat statusmu
hutang pada alam semesta. Dan hutang tetap harus bayar. Cuman bayarnya enggak ke kehilat. Bayarnya kemana? Ke rumah sakit. Bayarnya kemana? Ya urusan perampok. Ya macam-macam lah. Ya, karena kitab suci sudah menjelaskan adanya belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pelompat. Tapi kalau saudara mengembalikan itu secara hukum alam semesta, saudara sudah disorot bahwa engkau adalah orang-orang kaya. Kalau orang kaya, ya mengembalikan perpuluhan itu, ya orang Cina bilang ya cincai lah. Ya. Wong paling 1/10 kok. Kadangkala orang keberatan, dan saya tidak akan bicara tentang masalah duit. Ya, karena poin kita masih panjang. Saudara bisa lihat poin-poin saya masalah materi ini di materi yang lain. Jadi Firaun menghendaki supaya kita hidup tidak diberkati, makanya jangan menabur. Sekarang yang kelima, saudara. Di dalam kitab Shemot pasal 5 ayat yang ke-9, larangan beribadah dengan cara memberikan aturan, yaitu bikin batu bata tanpa bahan baku. Jadi Israel disuruh cari sendiri. Saya ambil contoh. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan, mereka disuruh bekerja untuk bikin batu bata. Tiap hari mereka bikin batu bata. Sebutlah mereka ditarget misalnya satu hari harus bisa selesai 10.000 batu bata. Tapi ketika Moshe itu memberitakan supaya bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Firaun bikin peraturan. Sekarang kamu bikin batu bata dalam jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya kamu sendiri yang cari. Artinya ditambahi pekerjaan. Supaya apa? Bangsa Israel tidak beribadah. Karena kalau sampai satu hari tidak memenuhi target 10.000 batu bata, maka bangsa Israel akan dipukul, disiksa, dicambuk. Sehingga membawa sebuah kesan. Gara-gara Moshe nyuruh ibadah, kami juga yang sengsara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itulah dia. Setan begitu liciknya sehingga terjadi seolah-olah ini karena ulahnya Moshe. Sehingga bikin mereka dicambuki. Artinya apa? Mengikat orang agar tidak bisa ibadah dengan pekerjaan. Bisa enggak misalnya saja, saudara itu punya toko, saudara dibikin tokonya laris supaya tidak bisa ibadah, bisa enggak kira-kira? Bisa. Dan saya katakan, kalau sampai saudara terus bertahan, kelelahanmu dalam bekerja akan sia-sia. Karena jangan sampai saudara bekerja dengan harapan punya duit banyak sekali. Tapi ternyata Anda ketinggalan. Sekali lagi uangmu tidak bisa engkau pakai. Ingat, sekarang ini sedang diterapkan wacana uang digital. Uang fisik akan jadi uang monopoli. Ya, permainan monopoli kan pakai uang tuh, tapi enggak punya nilai. Di Eropa sudah ada beberapa negara yang tidak lagi mempergunakan uang fisik. Jadi kalau saudara mau punya uang 1 kontainer sekalipun, enggak akan berlaku. Saudara harus punya uang digital. Nah, uang digital kalau saudara nggak mau nurut aturan yang ada nantinya, maka uang saudara akan diblokir. Saudara nggak akan bisa mempergunakan. Sama juga bohong, sama juga kita sengsara. Sekarang semua kan sudah didigitalkan semua.
akte kematian ya sudah digital. Nanti sertifikat tanah juga sudah menjadi digital. KTP juga nantinya akan jadi digital. Artinya apa? Manusia itu ada di dalam full control. Dikontrol secara penuh. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, dari poin 1 sampai 5 itu adalah hambatan yang dilakukan oleh Firaun. Sekarang di poin yang ke-6 adalah hambatan secara umum. Hambatan secara umum yang pertama adalah ada orang yang tidak mau ibadah karena merasa diri sudah hebat, enggak butuh dengar khotbah. Apalagi pendetane sing khotbah enggak punya titel, enggak level. Kalau mau dengar khotbah cari yang super doktor kabulator bocor. Baru itu super saudara mendengarnya. Ojo ngrungokke Pak Lukas. Pak Lukas tuh enggak punya titel, nol bodol itu. Itu adalah salah satu hambatan. Ya, kita dibohongi. Sekarang ini kita lihat pembohongan publik di kehilat, di gereja, di mana-mana. Pendeta menjadi pendukung 666. Tanda bilangan binatang disupport habis-habisan. Bahkan kalau Anda tidak punya tanda bilangan, keluar, tidak boleh masuk di gereja ini. Ini cilaka, saudara. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus yakin akan tiba saatnya kita akan tertawa di bagian akhir. Ya. Hambatan yang kedua yaitu merasa diri, aku ini manusia paling berdosa. Sehingga rasanya Tuhan itu sulit untuk mengampuni dosa saya. Jadi untuk apa saya ibadah? Malu saya. Setan menggunakan cara engkau tidak layak untuk masuk dalam keselamatan. Percuma kamu ibadah. Ini hambatan secara umum. Sehingga orang akan berpikir, aku percuma ibadah juga, Tuhan gak akan mengampuni saya. Tapi dengar saudara, sebesar apapun dosamu, firman Tuhan katakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sedahsyat, sejahat apapun, bahkan kejahatanmu melebihi setan sekalipun, Bapa Yahweh sanggup membersihkannya melalui darah Yeshua HaMashiach. Jadi tetapkan imanmu hanya kepada Dia, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena Yeshua sudah membayar dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah. Dan saya katakan ketika engkau percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, engkau tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Itu sebabnya ketika saya mengingat betapa bahagianya saya ketika saya bisa memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Pertahankan imanmu. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yeshua. Maka saya katakan, sekalipun saudara berkata, aku orang berdosa sulit untuk dihapus. Saya berani berkata, sekalipun dosamu melebihi setan, Tuhan sanggup menghapusnya. Setan malah tidak dapat pengampunan. Sekali jatuh selesai sudah. Tapi kadangkala kita jatuh berulang kali. Tapi Tuhan tetap angkat hidup kita. Itulah yang saya katakan anugerah yang besar. Hambatan yang ketiga secara umum, yaitu
malu kumpul-kumpul dengan banyak orang, minder, ya. Atau mungkin orang itu pernah dikecewakan. Sehingga kalau disuruh ibadah kumpul kayak begini, nggak mau, saudara. Enggak, aku tak di rumah aja. Kalau mau ibadah, kamu saja yang ibadah silakan, aku tak di rumah. Saya katakan itu sebuah kekeliruan. Bahkan ada orang yang berkata begini, saya memang tidak ibadah, tapi saya di rumah ibadah. Saya di rumah juga berdoa. Sekarang bagaimana kalau saya umumkan, terhitung minggu depan, semua jemaat ibadah di rumah masing-masing saja untuk selamanya. Bagaimana? Yang senang siapa? Ya setan. Akhirnya kehilat kita menjadi mangkrak. Kenapa ya? Karena ibadahnya sendiri, semua di rumah masing-masing. Kamu bahas firman sendiri, kamu doa sendiri, nggak perlu kumpul seperti ini. Toh Tuhan tahu isi hati kita. Jadi terhitung minggu depan, ibadah kami tiadakan selama-lamanya. Setan akan tepuk tangan, hore aku menang. Yang digoblokin siapa? Kita, saudara. Kita bahkan harus berkata, hambatan seperti apapun, sekali aku percaya kepada Bapa Yahweh, pantang aku tinggalkan ibadah. Itu baru iman. Ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Coba kita renungkan, saudara. Bagaimana orang-orang percaya pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Mereka harus dibakar hidup-hidup. Mereka harus teraniaya. Bahkan ada juga yang tubuhnya dicabik-cabik. Untuk apa sih mereka kumpul? Untuk ibadah. Di China ada yang namanya underground church. Ya, gereja bawah tanah. Hanya untuk membaca satu ayat saja, mereka harus lari ke hutan. Yang penting bisa baca kitab suci. Kalau ketahuan tentara komunis, tangkap disiksa. Bahkan mereka menggunakan metode manusia menangkap manusia yang lainnya. Lah kita mau ibadah, saudara membawa kitab suci yang satu mimbar disunggi di atas sambil jalan, juga nggak ada yang larang. Betul nggak Bapak Ibu? Kan ada tuh Alkitab yang gede itu. Coba saudara bawa Alkitab sambil jalan gini. Mau kemana? Mau ke gereja. Apakah ada yang melarang? Tidak. Tapi kita kok malas. Sementara orang-orang di negara teralis bambu, waduh ketakutannya luar biasa. Tapi hari ini kita harus mengambil sikap. Loh kita ibadah itu kan sebetulnya kan latihan. Kita nanti di Samayim ngapain saudara? Ya ibadah. Kita senang-senang bersama Bapak Yahweh. Lah di dunia ini latihan. Latihan cuman 2 jam. Itu pun wah ngele luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Saya katakan ambil keputusan hari ini. Aku mau tunduk sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita ibadah. Saya katakan engkau boleh ibadah secara streaming ketika engkau sakit. Ketika engkau sedang menghadapi sesuatu yang tidak mungkin bisa datang. Karena mungkin tempatmu tidak ada tempat beribadah memanggil nama Bapa, silahkan pakai streaming. Tapi selama ada, saudara boleh datang. Setialah sampai mati, saudara. Nah, sekarang kita lihat poin yang ke-6 ini adalah hambatan secara umum. Sekarang saya akan tunjukkan hambatan yang ke-7 dan seterusnya dari pola Perjanjian Baru. Ya. Yang ke-7, ibadah tapi diganggu setan. Padahal ibadah itu dipimpin oleh
Yesua. Coba ya kita baca ya, Lukas 4. Ini karena pendek ya kita baca. Lukas pasal 4 ayat 33 sampai 35. Dan di dalam sinagoga itu ada seorang pria yang memiliki roh jahat yang najis. Dia berteriak dengan suara nyaring seraya mengatakan, "Hei Yesua orang Nazaret, ada apakah dengan kami dan engkau? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Elohim." Dan Yesua menghardiknya dengan berkata, "Diamlah dan keluarlah daripadanya." Dan sambil menghempaskannya ke tengah-tengah, keluarlah roh jahat itu daripadanya tanpa menyakitinya sama sekali. Nah, ini artinya saya mengambil kesimpulan ibadahnya diganggu setan, saudara. Dengan cara apa ekstrim? Orang masih ibadah kemasukan setan. Memang kita belum pernah ya seperti itu. Tapi ada gangguan cara lain. Yaitu apa? Waktu ibadah ngantuk. Saudara. Saya bilang itu diganggu setan bisa enggak? Bisa. Ibadah tapi ngantuk. Ya. Ibadah tapi bicara sendiri. Ada enggak ibadah ngobrol sendiri, saudara? Saya pernah dikomplain oleh seseorang untuk mengumumkan dari panggung ini. Terutama di bagian belakang tuh. Ayo yang duduk di belakang. Kalau ibadah ngobrol sendiri, tapi hari ini sih enggak ya. Enggak ada kan? Yang belakang enggak ada kan yang ngobrol? Enggak ada, makanya saya bilang jemaat Kehilat Alef Tau itu istimewa. Haleluya. Ada orang yang ibadah tapi tidak konsentrasi. Tubuhnya di sini, pikirannya keluar sono. Misalnya ibadah tapi saudara pikir, wah kok pacar saya enggak datang ya? Ada apa ya kira-kira? Atau ibadah saudara bilang, waduh tadi saya makan lupa tutup sajinya tak tutup. Wah jangan-jangan ada kucing, wah gawat ini. Ngelantur saudara. Tubuhnya di sini tapi pikirannya keluar. Bisa nggak kalau saya katakan itu dari setan? Bisa. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ibadah tetapi tidak memiliki ekspresi. Sekalipun ada firman yang mengena dia. Contoh misalnya, kalau saya katakan, saudara, beban sebesar apapun, Bapak Yahweh sanggup memberikan pertolongan buat engkau. Harusnya begini memang suaranya, tapi ini saya kasih contoh. Ya. Ada yang saya ngomong begitu diem. Istilah orang Jawa itu apa? Motone mentorong, ora weruh gong. Matanya melotot tapi nggak lihat gong. Gong itu apa namanya? Alat musik Jawa. Ya. Jadi matanya melotot tapi mbuh kemana itu pikirannya. Itu bisa saja saya kategorikan diganggu setan. Ketika puji-pujian. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian. Terus tanganku ku angkat padamu. Kita bukan angkat tangan tapi sedekap. Tanganku ku angkat padamu. Saya pernah dapat teguran dari Tuhan. Begitu tanganku ku angkat padamu. Tangan saya masih sedekap, saudara. Tuhan ngomong tanganmu kemana? Oh iya ya. Harusnya angkat tangan ya. Kok sedekap, saudara? Ini loh yang saya katakan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita ada kalimat bersujud. Apakah benar kita bersujud?
Memang kalau pakai kursi kayak gini ya susah bersujudnya ya. Angel memang. Ya bayangkan saja saudara sedang bersujud. Tapi kalau yang di sini saudara bisa bersujud, salah atau tidak? Tidak. Tunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan. Saya suka nonton ibadahnya orang-orang Afrika. Kalau orang Afrika itu kalau pendetanya ngomong yang mengena, dia bisa berdiri, amin, amin. Kita belum seperti itu. Saya bilang, wah ekspresinya itu excited banget. Kalau orang dalam dunia kekristenan boro-boro amin. Pendeta ngomong, kuarepmu kayak ngomong apa, terserah. Kan repot saudara. Jadi harus punya ekspresi. Ada orang ibadah tidak berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Datangnya terlambat, pulangnya cepat-cepat. Ya mungkin saya bisa maklum ya, karena ada orang yang pulang karena ya buru waktu, ngantar anak sekolah. Tapi usahakan sampai doa birkat Kohanim. Usahakan, saudara. Syukur-syukur bisa sampai pujiannya selesai. Itu akan lebih sempurna. Saya pun sebagai gembala, saya punya satu prinsip. Saya akan melayani satu paket. Yaitu pelayanan mimbar sampai saya berdiri di depan sana. Berjabat tangan dengan jemaat. Itu pelayanan saya tuntas satu paket. Walaupun ya saya kalau melihat jemaat pulang itu kan saya ikut senang saudara. Mereka datang jauh-jauh, saya berharap supaya apa yang saya sampaikan bisa menjawab kebutuhan mereka. Mereka berjabat tangan, saya bilang Bapak Yahweh memberkati, Bapak Yahweh memberkati. Walaupun saya kadang melihat ada orang begitu jabat tangan cuman tul. Raniat saudara jabat tangannya. Saya katakan cobalah persiapkan. Waktu yang lalu saya sudah ngomong. Kalau ibadah, kalau makan, cuci tangan saudara. Loh iya betul, karena saya pernah jabat tangan, begitu sudah selesai, ini kok amis apa ya? Loh kok tangan saya bau amis, saudara? Berarti ada orang yang makan gereh atau makan pindang, tidak cuci tangan. Jabat tangan sama saya, tangan saya transfer amis. Loh betul, saudara? Betul ini. Ada lagi yang ibadah, waduh baunya pedes, saudara. Ayolah, berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Supaya Bapak Yahweh itu senang. Pakai pakaian yang sopan. Ya, jangan pakai pakaian yang enggak sopan. Kalau saudara punya talit, pakailah talit. Saudara punya pasmina, pakailah pasmina. Kalau yang tidak, ya berdoa supaya punya. Kan begitu, ya? Berdoa supaya punya. Nah, sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Yang ke-8. Nah, ini yang ke-8. Poin yang ke-8 adalah ibadah yang dipimpin oleh Paulus ngantuk berat sampai jatuh mati, saudara. Ini kebangetan ya. Ibadah Paulus itu nek khotbah pinter enggak saudara? Wah pinter. Kok bisa ya orang ngantuk gitu loh. Itu seorang pemuda yang namanya Eutikus. Duduk di pinggir jendela, dengerin khotbahnya Paulus ngantuk gini. Paulus juga sudah tahu. Saya juga pernah khotbah,
Tiba-tiba saya lihat di depan saya, amin. 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 Enggak taunya ngantuk, saudara. Sampai tertidur. Apa yang dia dapat, saudara? Apa artinya ibadah yang seperti ini? Begitu lagu pujian, cenggilat gitu. Baru dia sadar, oh sekarang sudah selesai khotbahnya. Begitu keluar ditanya, tadi khotbahnya apa? Ah sembuh, yang penting aku teko. Kan repot kalau begitu, saudara. Ayolah, jangan seperti itu. Ibadah jangan ngantuk. Wah, tapi aku capek ngantuk. Mandi di situ. Amin. Mandi, itu ada kamar mandi, saudara. Supaya matanya melek, gitu ya, saudara. Wah, tapi saya sudah mandi, celupke saja di air. Ya, pakai ember, celupke jelump gitu. Kan nanti mesti melek motone. Ya, nggak akan ngantuk. Fresh, segar, saudara. Harus seperti itu. Cuci muka, mandi, apa-apalah. Pokoknya yang penting jangan sampai ngantuk. Sekarang saya kasih poin yang ke-9. Oh, setan tuh bikin hambatan macam-macam ya. Luar biasa. Supaya ibadahnya apa? Enggak kusuk. Ya. Yang ke-9. Ibadah tapi hanya jadi tukang kritik. Itu di dalam kitab Markos ya. Saya bacakan deh. Kitab Markos pasal 6 ayat 2 sampai 6. Dan ketika hari Sabat tiba, dia mulai mengajar di sinagoga dan banyak orang yang mendengarkan terkagum-kagum. Ibadah loh ini yang mimpin Yesua. Seraya mengatakan, dari manakah hal-hal ini baginya dan hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Karena mujizat-mujizat seperti itu pun terjadi melalui tangannya. Bukankah dia ini anak tukang batu? Anak Maria, saudara Yakobus dan Yoses, Yudas dan Simon, dan seterusnya. Mereka dengar ibadah, melihat mujizat, tapi yang ada di pikiran cuman ngeritik, saudara. Saya tadi menyebut bukan tukang kayu ya, tukang batu. Karena saya sudah diberitahu. Bahwa zaman dulu itu tidak ada kayu yang seperti sekarang. Semua serba batu. Yesua disebut sebagai batu penjuru. Jadi mereka datang ibadah tapi ngeritik, saudara. Ngeritik pujiannya, ngeritik pemain musiknya, ngeritik ibadahnya kok terlalu lama. Kalau saudara dapat duit ngitungnya pingin lama atau pingin cepat? Pingin lama. Kenapa kok lama? Oh banyak. Tapi kalau ibadah kenapa pinginnya cepat-cepat pulang? Ya. Pengkhotbahnya dikritik, apa itu? Khotbah mubang-mubang, mutar-mutar. Walaupun memang ada sih pendeta yang suka overacting ya. Mutar-mutar, mutar-mutar artinya apa? Yang poin itu satu muternya kemana-mana. Nanti giliran khotbah, dasinya dikelinting saudara. Sampai di atas col kayak brrrr. Kelinting lagi, col kayak brrrr gitu. Dasinya kekecilan orang kritik. Wah Pak Pendeta kita, dasinya kayak tali. Giliran lebar, wih kayak tadahiler katanya. Apa saja dikritik saudara. Maka saya nggak pakai dasi ini. Saya malah pakai baju koko saudara. Iya, iya. Ya menghindari kritikan, saudara. Loh saya khotbah belakang sini dulu hitam toh, dikritik. Oh Pak Lukas itu pemuja Lucifer itu. Lihat backgroundnya hitam. Astaga naga. Saya bilang ini orang gaya berpikirnya macam apa lagi saudara. Sekarang sudah kuning nih, mau ngomong apa nih? Ya,
Jadi kalau ibadah seperti itu manfaatnya apa saudara? Enggak ada. Begitu khotbahnya hebat, kena lo sekarang, rasain lo. Begitu kena lo, oh kalau ini cocok, ini yang sono cocok. Ya untuk saya? Enggak, saya manusia sempurna. Kan cilaka kalau begitu saudara. Ibadah seperti itu berkenan atau tidak? Tidak. Gitu loh. Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita harus menyadari. Ibadah kita bisa dijebak oleh setan. Sekarang yang berikutnya yang ke-10. Kalau saudara baca di Lukas 22 ayat 24. Ya, ini ibadah juga loh yang mimpin Yesua. Lah kok rebutan posisi saudara. Rebutan kedudukan. Kalau saudara baca, saya pernah baca dalam teks bahasa Yunani ya, mereka gontok-gontokan ada tulisan Filonika. Itu artinya gontok-gontokan sempat mau pukul-pukulan. Antara Petrus dengan murid yang lain, saudara. Mungkin mereka berdebat, nanti kalau sampai di Samayim, oh saya pasti yang duduknya di sebelahnya Yesua. Yang lain mungkin Yohanan bilang, oh tidak bisa. Di dunia ini Yesua guru kita dekat sama saya. Di sini saya kalau tidur aja bisa bersender di dadanya. Tapi si Petrus bilang, ya sekalipun sender di dadanya mah semua orang bisa. Sekarang kalau guru tanya, siapa yang berani jawab? Saya. Saya lebih hebat dari kalian semua. Wah, akhirnya ribut gontok-gontokan mau pukul-pukulan. Nah di sini saya memberikan kesimpulan. Orang beribadah tapi bertengkar. Ya. Siapa di sini yang masih senang bertengkar? Ada? Tidak ada. Saya kadang melihat ya, banyak di kehilat-kehilat lain, jemaatnya masih sedikit tapi ribut terus bertengkar, saudara. Sampai saya bilang, cobalah lihat kehilat Aleftau Magelang. Jemaatnya lebih banyak tapi enggak ada pertengkaran di sini. Amin. Ya. Saya bilang, cobalah kamu nginep di sini barang 2-3 hari. Lihat bagaimana kehidupan mereka. Ada enggak yang ribut di sini, gontok-gontokan, bentak-bentakan? Enggak ada di sini, saudara. Kita semua satu di dalam ikatan kasih Hamasya. Dan bagi saudara yang senang bertengkar, apalagi mohon maaf kalau sampai saudara pakai jalur hukum, waduh, ada satu ayat yang akan saya bacakan. 1 Korintus pasal 3, ayat 1 sampai ayat 3. Dan aku, hei saudara-saudara, aku tidak sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohaniah. Sebaliknya, seperti kepada yang jasmaniah, seperti kepada kanak-kanak dalam Hamasya. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belum mampu, namun sekarang pun kamu masih belum mampu. Karena kamu masih jasmaniah, sebab manakala ada iri hati, ada perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu itu jasmaniah dan kamu berjalan menurut manusia? Artinya orang yang senang bertengkar itu bukan rohaniah, tapi jasmaniah atau dagingiah. Ya sakarepe lah ngomong apa saudara. Isinya ribut melulu saudara. Lawang pengen masuk surga, pengen masuk ke Samayim bareng-bareng. Lah kok ribut? Lah nek ke sana, di sana ketemu lagi ribut lagi di sana. Gimana saudara? Di sana ribut lagi. Yesus ngeluh. Ya. Saya katakan, orang yang senang bertengkar, rebutan kedudukan, itu artinya orang yang rohaninya rendah. Amin.
Saya di sini selaku gembala sinode. Saya katakan di sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, tidak ada gontok-gontokan, saudara. Enggak ada rebutan kedudukan. Siapa yang mau merebut kedudukan sebagai gembala sinode, silahkan, tak serahno. Ayo. Bahkan waktu sinode kemarin, saya bilang siapa mau gantiin saya? Saya bikin peraturan, mulai hari ini, yang menjadi gembala sinode seumur hidup. Tapi bukan saya. Ayo siapa yang mau tak kasih bonus, yaitu talit asli Israel. Ayo siapa yang mau? Enggak ada yang mau, saudara. Saya umumkan yang kedua kali, ayo siapa yang mau menjadi gembala sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Aku mau meletakkan jabatannya, kamu yang pimpin tak kasih bonus talit asli Israel. Tidak ada yang mau. Wes, tidak ada yang mau. Seumur hidup lu, menorak gontok-gontokan, tetap nggak mau. Ya sudah. Saya bahkan mendengar ada sinode kalau mau ada sidang sinode, ada pergantian, ada beberapa kubu ribut. Itu tidak akan pernah terjadi di KPI, saudara. KPI kalau kumpul itu isinya mengguyon, ketawa-ketawa, temu kangen, itu yang ada. Bukan ribut, nanti apa kata firman Tuhan. Bisa pimpin jemaat tapi senengnya ribut. Saudara. Wah itu cilaka banget ya. Maka saya katakan jemaat Aleftau Magelang itu adalah jemaat yang istimewa bagi saya. Saya itu enggak pernah stres karena jemaat memprotes berat. Saudara yang sekarang sudah memanggil nama Yahweh, hatimu sudah bersih semuanya. Enak sekali, saya mau ngajarin apa saudara tinggal terima saja. Dan percayalah, saya tidak akan menyesatkan saudara. Ya. Terus ini yang berikutnya nih. Tapi untuk yang bertengkar ini saudara paham? Nah, sekarang saya tujukan kepada para subscriber dan para gembala yang mengikuti streaming saya pada saat ini. Saya harus memberitahu, jangan sampai di kehilatmu ada pertengkaran. Ibadahmu menjadi sia-sia. Ingat, saya sedang ngubek-ubek masalah ibadah. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Kita lanjut yang berikutnya. Kelamaan enggak ini? Oh tidak, berarti saudara masih bisa bertahan. Oh hebat bukan? Ya ini, ya harusnya begitu. 11 saudara. Ya ibadah bersama tapi menjadi pengkhianat, menjual Yesua. Menjual Yesua yang seperti apa? Ibadahnya setia, tapi menjual Yesua. Dengan cara apa? Perkawinan. Kawin campur. Itu sama saja menjual Yesua. Menjual Yesua, itu artinya apa? Demi untuk sebuah kedudukan, rela melepaskan iman kepada Yesua. Dan itu bahaya sekali saudara. Kecewa melepaskan iman. Jangan sampai kita terjerat di situ. Saya ambil contoh, misalnya saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Satu kehilat ini enggak ada yang tolong saudara. Malah dari agama lain tolong saudara. Lalu saudara berkata apa? Ternyata agama lain lebih baik. Aku tak pindah saja. Itu menjual Yesua. Dan saya perlu tegaskan, teman-temanmu satu kehilat boleh saja tidak bisa bantu saudara. Dan saudara enggak perlu menghakimi.
Tapi percayalah, tangan Bapa Yahweh itu maha kuasa. Semua teman boleh tidak membantu, tetapi tangan Bapa Yahweh sanggup memberkati engkau jauh lebih dari apa yang bisa engkau harapkan. Firman Tuhan katakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi ngapain kita pusing? Ngapain kita jual Yesua? Kalau Yesua aja mengasihi kita kok. Kalau misalkan ada orang dari kepercayaan lain yang memberkati kita, itu juga datangnya dari Bapa Yahweh di dalam Yesua. Cuman dia pakai orang luar. Sama seperti pada waktu Elia ada di tepi sungai Kerit. Bapa Yahweh sanggup memakai burung gagak yang rakus itu untuk memberi makan kepada Elia. Bapa Yahweh itu sanggup menolong kita dengan caranya yang unik, caranya yang ajaib, dan saya rasakan itu semua, saudara. Ketika saya ada di gereja lama, jemaat cuma 8, tapi Bapa Yahweh pelihara hidup sampai hari ini, tangannya maha dahsyat. Jadi hari ini jangan pernah takut. Firman Tuhan katakan, lihat burung-burung di udara. Dia tidak menabur, dia tidak juga menanam, tetapi dia bisa makan, Bapa Yahweh kasih makan. Apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjual Yesua. Dan dari kasus ini, saudara, ya, dari kasus ini, ya, itu ibadah belum selesai, keluar, pulang. Pulang tapi mau ngapain? Bawa tentara nangkep Yesua. Ini ngeri sekali, saudara. Tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya ada di luar. Saya berharap itu tidak akan pernah ada jemaat Alef Tau Magelang. Tetaplah setia di sini, tubuhnya di sini, pikirannya di sini. Percayalah, sekali waktu engkau mati, kau pasti selamat. Sampai ke Samayim. Nah sekarang yang terakhir. Ibadah tetapi formatnya tidak lengkap. Saya kasih tahu saudara. Orang mau ibadah dengan cara apapun, apakah itu pakai sidur atau liturgi. Mungkin orang merasa, oh kalau pakai liturgi atau sidur pakai kalimat-kalimat bahasa Ibrani, atau mungkin pakai bahasa-bahasa lain itu lebih rohani. Saya katakan tidak. Ibadah yang benar itu harus ada 5 poin ini, saudara. Bukan dicuplek satu sehingga nampak Ibrani tenan, tidak, saudara. Sehingga orang merasa itu paling benar, tidak. Ibadah yang paling benar mencakup 5 hal. Yang pertama, Shema Yisrael harus ada. Kenapa Shema Yisrael harus ada? Karena semua agama di atas muka bumi punya pernyataan iman sendiri-sendiri. Dan itu selalu mereka ucapkan dalam ibadah. Contoh misalnya, kalau pernyataan iman itu kan dalam bahasa Arabnya kan syahadat ya, mengucapkan kalimat syahadat. Syahadatnya Hindu adalah Trimurti. Syahadatnya agama Yahudi yaitu Shema Yisrael. Syahadatnya agama Zoroaster yaitu Homayast. Syahadatnya agama Buddha itu Triratna. Yang kelima, syahadatnya Kristen
itu yang disebut dengan kredo atau orang sering menyebut dengan 10 pengakuan iman rasuli yang suka dikenal dengan simbolum apostolikum. Ya, itu adalah pernyataan iman. Lah kalau Islam itu kalimat syahadat. Itu selalu diucapkan. Semua kepercayaan selalu mengucapkan kalimat pernyataan iman. Makanya kita juga selalu mengucapkan Shema Israel. Dan Shema Israel itu luar biasa, bukan cuma dipakai untuk ibadah. Orang nafasnya tinggal satu-satu mau mati, bisikkan di telinganya Shema Israel. Ketika engkau ada di daerah yang berbahaya, ucapkan Shema Israel. Ketika seseorang baru melahirkan, bisikkan Shema Israel kepada bayinya. Dan lihat, ketika bayi itu nanti bertumbuh, dia akan punya kepandaian di atas rata-rata. Shema Israel itu penting, saudara. Kenapa kadang-kala kita mengabaikan Shema Israel? Karena orang tidak ngerti. Tapi kalau saya ngerti, ibadah kita harus ada Shema Israel. Dulu mana kita kenal Shema Israel. Shema Israel pun masih diplesetkan. Shema Magelang. Enggak begitu. Shema Israel, Shema Israel. Kenapa kita tidak perlu mengucapkan Shema Magelang? Dengan kita memberkati Israel, kita diberkati. Kita pakai format, jangan dirubah-rubah, saudara. Orang Islam saja kalau mengucapkan kalimat syahadat, enggak ada yang berani mengubah. Iya toh? Tapi kenapa kadang kala kita dengan enaknya mengubah? Ada Shema Magelang, Shema mana Indonesia, Shema Manado misalnya. Enggak perlu, Shema Israel saja. Karena firman Tuhan katakan ketika kita memberkati Israel, maka kita pun diberkati. Ya. Jadi itu pentingnya Shema Israel, itu format pertama. Setiap ibadah harus ada doa. Ya, itu format kedua. Enggak mungkin ada ibadah tanpa doa, harus ada. Dan format yang ketiga ada pujian. Tidak mungkin orang ibadah tanpa memuji-muji Tuhan, enggak ada nyanyian, enggak mungkin. Dan format yang keempat adalah pemberitaan firman Tuhan. Harus ada khotbah, supaya apa? Jemaat terdidik. Dan yang kelima, harus ada birkat kohanim. Jemaat secara hukum alam supranatural harus dilindungi oleh gembalanya. Karena apa? Karena dunia ini jahat. Ketika saya mengucapkan birkat kohanim, Yevarecheka Yahweh wa yismereka, itu kan saya melindungi secara hukum alam supranatural. Sehingga saya pada waktu menyampaikan Shema Israel, saya tangannya begini. Tapi setan juga meniru dengan cara apa? Ditempelkan seperti ini. Jadilah bentuk mata satu, saudara. Semua ditiru, saudara. Makanya saya hati-hati. Ada orang yang bilang, oh Pak Lukas kok seperti ini. Coba lihat tuh Mr. Spock, ya, tangannya begini, ya karena Anda nggak ngerti. Ini huruf Shin. Shin itu melindungi, menjagai jemaat. Supaya Tuhan melindungi saudara dari bahaya. Oleh karena itu, melalui materi ini, saya percaya Bapa Yahweh akan menjadi semakin lebih disenangkan dan ibadah kita menjadi tidak sia-sia.
Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah pemberitaan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir dalam KKR Fellowship Kehilat Pemulihan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 6 sore di The Mujel Resort and Convention Ungaran. Acara ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Sri di kantor Kehilat. Bagi Bapak atau Ibu yang berada di Ungaran dan sekitarnya bisa mengikuti KKR ini. Dan untuk jemaat luar kota bisa mengikuti lewat streaming di channel Kehilat Aleph Tau. Bagi jemaat yang sudah mendaftar KKR Fellowship KPI pada hari Selasa 8 Agustus 2023 diharapkan berkumpul di Kehilat pukul 3 sore on time. Info Divisi Anak. Divisi Anak akan mengadakan penggalangan dana untuk acara retreat ibadah anak di setiap hari Minggu. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin berpartisipasi, dapat mengunjungi stand di luar Kehilat seusai ibadah Minggu pagi. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Biarlah berkat, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumuman kita. Jadi Bapak Ibu, karena hari ini adalah minggu pertama, seperti biasa saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan. Dan bagi saudara yang berulang tahun di bulan Agustus, saudara nanti bisa maju ke depan. Saya akan sedikit kasih pemahaman tentang ulang tahun, saudara. Ada orang yang tidak setuju adanya hari ulang tahun, silahkan. Tapi kalau saya sangat setuju. Kenapa? Karena dengan hari ulang tahun maka kita akan diingatkan bahwa jatah umur kita di dunia ini semakin pendek. Kita sudah mendekati kematian, kira-kira begitu. Dan yang kedua, dengan ulang tahun, maka kita diingatkan bahwa Bapa Yahweh memelihara kita sampai hari ini, itu karena kasih-Nya. Perkara di dalam kitab suci, ulang tahun itu membawa bencana, seperti misalnya si cewek itu yang minta kepalanya Yohanan, ya, Herodias. Mereka ulang tahun minta itu, ya nggak apa-apa, terserah, itu kan kejahatan. Bisa nggak kita ulang tahun kita memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh? Bisa, dan Bapak Yahweh akan memberi kado istimewa untuk saudara. Cuman saya menghimbau supaya kalau ulang tahun jangan tiup lilin. Karena tiup lilin itu sama saja saudara tepuk tangan untuk kegelapan. Coba pernah nggak kita renung, kalau kita ulang tahun itu di rotinya kan ada angka. Ya toh, angkanya adalah angka umur kita sekarang. Misalnya, hari ini saya berusia 35.
Angkanya 35 bukan? Lalu ditiup, bah. Berarti di angka 35 saya ada dalam kegelapan. Maka kalau mau ulang tahun silakan nyalain lilin, silakan, tapi nggak usah ditiup. Dan momen ulang tahun adalah momen yang indah. Karena apa? Saudara akan dapat banyak hadiah. Kalau manusia saja bisa kasih hadiah, Bapak Yahweh bisa kasih hadiah? Bisa. Ya. Jadi kalau yang nggak mau ulang tahun ya silakan, nggak usah terima hadiah. Bagi saudara yang ulang tahun di bulan Agustus silakan maju ke depan. Dan yang tidak ulang tahun silakan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Ya, silakan maju ke depan sini. Bagi saudara yang tidak ulang tahun, arahkan tangan saudara ke depan, berkati saudara-saudara kita, supaya Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Dalam nama Bapak Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada pagi hari ini saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami tahu mereka dapat merasakan bagaimana pemeliharaan Bapa Yahweh atas hidup mereka. Mereka perlu selalu mensyukuri atas kebaikan dan kasih sayang Bapa. Sekarang saya minta Bapa berkatilah mereka. Berilah kado istimewa untuk mereka ya Tuhan. Yaitu doa-doa yang selama ini mereka panjatkan dan belum mendapatkannya, maka Engkau memberikan kado di ulang tahun mereka saat ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Bagi mereka yang masih sekolah, beri hikmat akal budi, sehingga di sekolahnya saudara-saudara kami ini memiliki hikmat di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan, demikian pula dengan anak-anak-Mu yang lain. Berkatilah mereka dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Diberkatilah mereka semua, baik pekerjaan mereka, kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, akan selalu dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, sebentar kami mau pulang. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha ufri atmatka ufri fahemteka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata memboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.